tergantung kecepatan dan massa. Nah, Newton lalu mengarang istilah momentum atau banyaknya gerak. Lalu dia singkat itu dengan huruf P. Pertanyaan, kenapa P? Tahu ceritanya atau tidak tahu? Tidak tahu. Mau dengar ceritanya? Mengapa MV disingkat dengan P? Cerita yang tidak bisa ditanyakan ke Newton lagi adalah waktu Newton masih pemuda, dia suka berkunjung ke pub. Pub itu apa? Pub itu singkatan public house, rumah yang umum. Kalau kita masuk pub, tidak akan ditangkap polisi. Tapi kalau masuk rumah orang dan orangnya keberatan di Inggris, kita bisa ditangkap polisi, melanggar hak asasi, melanggar hak wilayah si yang punya rumah. Tapi kalau public house, aman. Lalu disingkat pub. Anak-anak muda suka duduk-duduk di sana, minum bir di Inggris, sambil makan kacang atau nah, ceritanya supaya tidak cepat pusing, disediakan penganan berupa buah zaitun hijau muda, tapi supaya bijinya tidak mengganggu, bijinya sudah dikeluarkan. Lalu ada lubang toh? Tuh. Kalau buah zaitun bijinya dikeluarkan kan ada lubangnya. Daripada kemasukan kutu, nanti kalau dimakan kan tidak enak itu. Jadi lubangnya ditutup dengan wortel atau kalau mewah sedikit pakai pimiento namanya. Saya lihat di supermarket dijual itu botol kaca isinya buah zaitun dengan pimiento merah menyumpal lubangnya. Nah, zaman itu pemuda-pemuda punya buah zaitun dengan pimiento, lalu kalau ada putri lewat dipencet. Nanti pimientonya terbang, moga-moga menarik perhatian. Kira-kira begitu. Itu perilaku biasa atau tidak biasa? Nah, kalau mau beli sendiri di toko, ada di toko Jogja atau apa. Nah, ceritanya selesai di situ. Mengapa P? Setelah Newton lebih tua 10 tahun, dia lalu makin berilmu, menemukan bacaan Galileo, menemukan bahwa massa dan kecepatan sama-sama berperan, mau mengarang nama untuk perkalian MV, lalu ingat masa muda. Pimiento, pakai P. Cerita ini omong kosong atau masuk akal? Nah, itu momentum. Lalu, kalau pada benda tidak bekerja gaya, momentum tetap. Betul? Sudah belajar itu di SMA. Nah, ini
mau bercerita tentang itu. Ini apa ini? Kembang api ya. Nah, ceritanya begini. Kembang api asalnya dari sesuatu yang ditembakkan ke atas. Nah, harus diatur bahwa baru ketika benda ini persis berhenti sejenak, dia lalu meledak. Sebab ketika berhenti sejenak, momentumnya 0. Kalau dia pecah belah karena diledakkan, maka jumlah momentum semua bagian itu tetap 0. Maka terjadilah bentuk yang agak simetris. Sedangkan kalau baru berangkat, sudah diledakkan, nanti semua menyemprot ke depan. Atau kalau meledaknya ketika jatuh, ya nyemprotnya ke bawah. Jadi kalau tahu fisika sedikit lumayan. Nah, yang ini itu kekekalan momentum sudut. Jadi kalau seorang berputar, lengan diginikan, apalagi kalau membawa benda berat di ujung, kalau sambil berputar dia mendekatkannya ke sumbu, momentum sudut tetap, kecepatan sudutnya akan berubah. Pernah ngalami atau belum? Nah, coba. Sekarang kan ada alat senam yang bundar gitu. Nah, minta tolong teman memutar Anda. Nah, gini, lalu ditarik gini. Mestinya muternya lebih cepat. Nah, di samping urusan gerak-gerik itu, Newton juga mempelajari gravitasi. Nah, gambar ini maksudnya begini. Newton melihat benda apel yang jatuh, yang tadi itu ya. Lalu dia melihat bulan, itu kan juga barang itu. Kenapa tidak jatuh? Nah, pinternya Newton, dia bisa memperoleh gagasan bahwa sebetulnya ini jatuh karena ada gaya tarik. Tapi karena dilempar ke samping, jatuhnya maunya ke samping. Kalau dilempar terlalu cepat, karena buminya melengkung, maka jatuhnya tidak sampai-sampai. Maka dia ya tetap berorbit. Jadi misalnya shuttle yang biasanya berada pada jarak 100 km, atau zaman sekarang ada ISS, apa itu? International Space Station. Itu tingginya 300 km. 300 km. Dan Anda bisa lihat di website kapan dia bisa kelihatan dari Bandung. Itu nanti di akhir ini saya pampangkan website namanya Heavens Above.